Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manjua dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan semester 5 PAIE. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah evaluasi sendiri adalah proses informasi, pengumpulan informasi yang di dalamnya terdapat perbedaan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu kurikulum. Kurikulum adalah suatu program yang digunakan untuk dan direncanakan dan dilaksanakan untuk sejumlah pendidikan tertentu. Jadi, pengertian dari evaluasi kurikulum yaitu sebagai suatu usaha sistematis untuk mengumpulkan suatu informasi yang terkait dalam satu perangkat dan rencana pembelajaran untuk mempertimbangkan nilai dan konteks dalam kurikulum. Tujuan dari evaluasi kurikulum yang pertama yaitu menyediakan informasi dan pelaksanaan pengembangan untuk suatu kurikulum dan untuk pengambilan suatu keputusan. Yang kedua yaitu menjadi landasan dan ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam faktor yang saling berkontribusi. Selanjutnya yaitu fungsi dari evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat menguasai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu evaluasi sangatlah penting bagi siswa dan untuk mengumpan balik siswa. Dan yang ketiga yaitu dapat memberikan informasi dan mengembangkan suatu program dalam kurikulum. Nah, manfaat dari evaluasi kurikulum yang pertama yaitu untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kelemahan dari pencapaian tujuan pengambilan keputusan yang telah dicapai. Yang kedua yaitu untuk mengambil keputusan dengan menerima, merevisi, dan menolak sesuatu yang sudah dibuat. Dan yang ketiga yaitu untuk menyaring data guna untuk mendukung suatu keputusan yang telah diambil. Dan yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu mempelajari program. Yang kedua, menulis latar belakang. Yang ketiga, menentukan pertanyaan. Yang keempat yaitu mendapatkan informasi agar dapat menjawab pertanyaan. Yang kelima, merancang evaluasi. Yang keenam, mengumpulkan informasi. Yang ketujuh, menganalisis informasi. Yang kedelapan, merumuskan kesimpulan. Yang kesembilan, mengumpulkan hasil. Yang kesepuluh, menarik dari semua hasil untuk mencapai sebuah keputusan yang akan dicapai. Yang selanjutnya yaitu strategi dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu evaluasi kebutuhan dan feasibility yang dilakukan oleh organisasi dan administrator untuk mengetahui dan merumuskan tipe dan jenis-jenis program pembelajaran. Yang kedua, evaluasi input atau masukan, di mana evaluasi ini dilakukan oleh supervisor, konsultan, dan para ahli dalam pembelajaran untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga yaitu evaluasi proses, di mana evaluasi proses ini sistem pengelolaan untuk pembelajaran yang dicapai untuk suatu keputusan dengan menggunakan konsepsi, kontraksi, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi produk, di mana hasil ini yang terakhir dari evaluasi pertama dan hasilnya dijadikan produk untuk menghasilkan tujuan yang untuk dicapai. Yang terakhir yaitu model. Evaluasi model kurikulum ini yang pertama yaitu evaluasi model politik penelitian yaitu menggunakan teori dan metode tes psikologis dan eksperimen di lapangan. Yang kedua yaitu
menggunakan model objektif, dan yang terakhir menggunakan metode multivariasi, di mana multivariasi itu metode menggunakan campuran dari objektif dan model penelitian. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.